Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Farhana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tasikmalaya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 sebagai tugas koneksi antar materi modul 1.1. Dalam modul 1.1, saya telah belajar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Dalam hal ini, guru senantiasa menuntun murid untuk mengembangkan kekuatan-kekuatan dalam dirinya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berkaitan dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, akan tetapi pengajaran lebih berfokus pada pemberian ilmu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Pendidikan menuntun dapat dilakukan melalui 1. Menuntun anak sesuai kodrat keadaan. Guru seyogianya dapat menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Murid dengan karakteristik yang beragam tidak bisa dipaksakan dengan pembelajaran yang sama dengan masa-masa terdahulu. Ada saatnya guru mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, tidak mengurangi esensi dari tujuan pendidikan itu sendiri. 2. Menguatkan karakter anak. Guru tidak hanya memfasilitasi pengembangan intelektual murid, tetapi juga melakukan penguatan pendidikan karakter kepada murid. 3. Memperbaiki laku murid. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara sejatinya harus dikontekstualkan melalui laku murid yang relevan dengan pemikiran tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan atau kegiatan-kegiatan yang beririsan dengan pendidikan karakter. 4. Menebalkan kekuatan pada anak. Pada dasarnya, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram tinta tergores di dalamnya, sehingga guru hanya perlu menebalkan tulisan tersebut. Artinya, murid sudah memiliki kekuatan atau potensi dalam dirinya, sehingga guru bertugas untuk memfasilitasi pengembangan potensi tersebut. Pada tayangan ini, saya akan menyampaikan 3 refleksi tentang pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1, perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1, dan upaya yang akan saya terapkan agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpikir hal-hal berikut. 1. Murid sebagai penyimak yang baik. Murid dipandang mengikuti pembelajaran secara pasif dengan cara duduk rapi sambil mendengarkan penjelasan guru. 2. Guru menuntut murid untuk menguasai semua mata pelajaran. Setiap murid dipandang mempunyai potensi yang sama, sehingga harus terampil dalam semua mata pelajaran sesuai kriteria yang dikehendaki guru. 3. Memandang semua murid adalah sama. Pembelajaran tidak direncanakan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran diplot dengan strategi yang sama dan harus bisa diikuti serta diterima oleh semua murid. 4. Pengetahuan adalah output pendidikan yang utama. Secara umum, keberhasilan pendidikan hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan atau intelektual murid dan mengabaikan sikap serta keterampilannya. 5. Ruang pembelajaran terbatas pada dinding kelas. Pembelajaran hanya dilaksanakan di dalam kelas dan terkesan terbatas ruang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi, setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran saya berubah menjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Murid adalah subjek belajar yang aktif. Pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan murid secara aktif, tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru,
tetapi murid juga menyampaikan pengalaman belajarnya, salah satunya melalui penggunaan pertanyaan pemantik. 2. Menuntun murid sesuai minat dan bakatnya. Saya menyadari setiap anak memiliki minat dan bakat masing-masing, sehingga tidak bisa dipaksakan untuk terampil pada bidang tertentu saja. 3. Setiap murid memiliki karakteristik masing-masing, sehingga diperlukan inovasi pembelajaran seperti penggunaan model pembelajaran yang variatif, melibatkan media pembelajaran interaktif, dan mengajak murid ikut merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan. 4. Output pendidikan tidak hanya pengetahuan, tetapi juga berfokus pada laku murid, yakni budi pekerti dan keterampilannya, sehingga tercipta pribadi yang utuh, berintelektual, berbudi pekerti luhur, dan berkarya. 5. Pembelajaran bisa juga dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan seperti kondisi sosiokultural yang ada di daerah tempat murid berada. Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut, saya akan melakukan upaya-upaya agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Upaya-upaya tersebut diantaranya: 1. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak, yakni melibatkan murid pada perencanaan pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Harapannya agar murid merasa senang dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. 2. Melakukan penanaman budi pekerti melalui pembiasaan di sekolah, seperti membaca ayat suci Al-Quran sebelum memulai pembelajaran dan menerapkan budaya 5S. 3. Menjalin komunikasi dengan orang tua murid melalui pembiasaan di rumah, seperti menjaga kebersihan diri, membantu pekerjaan rumah, dan pembiasaan mengaji. Komunikasi ini dilakukan dengan pengisian buku penghubung atau Google Formulir oleh orang tua murid. 4. Menerapkan pembelajaran yang relevan dengan sosiokultural daerah melalui pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pembelajaran sehingga murid dapat mengenali dan melestarikan budaya yang ada. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.